Saudara, Anda menyaksikan breaking news Kompas TV terkait dengan bencana hidrometeorologi banjir yang melanda di sejumlah daerah di Indonesia. Curah hujan tinggi dan sejumlah sungai meluap hingga menyebabkan banjir. Ke permukiman warga masih terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Ketinggian air mulai dari 40 hingga 100 cm. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Pandeglang sejak beberapa hari terakhir dan meluapnya Sungai Ciliman dan Sungai Cilemer menyebabkan dua kecamatan di Kabupaten Pandeglang masih terendam banjir, yakni Kecamatan Pagelaran dan Patia. Ketinggian air mulai dari 40 hingga 100 cm. Terpantau banjir yang disebabkan curah hujan tinggi dan luapan sungai mulai mengalami penurunan dari yang sebelumnya ketinggian banjir sekitar 1,5 meter. Selain itu, sejumlah warga yang terdampak banjir masih mengungsi di area SDN Pagelaran 4 dan tidak sedikit juga warga yang telah kembali ke rumahnya. Saudara, hujan deras yang terjadi selama sepekan terakhir di wilayah Kabupaten Pandeglang menyebabkan banjir juga menggenangi sawah milik petani. Ketinggian air beragam, mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Sawah yang terdampak banjir tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sekitar 2.165 hektar sawah milik petani kini terendam banjir. 21 hektar sawah mengalami puso dan dipastikan petani mengalami gagal panen hingga merugi ratusan juta rupiah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang mengidentifikasi kelompok tani yang terdampak banjir serta telah mengusulkan bantuan benih ke Provinsi Banten. Petani berharap Pemda segera menormalisasi aliran sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi serta memberikan bantuan untuk meringankan beban akibat kerugian. Kalau untuk sawah Bapak ini yang terdampak banjir ada berapa peluasnya, Pak? Sektar lah, kira-kira sektar. Nah itu Pak, kalau untuk padinya sendiri bisa dikatakan gagal panen atau gimana, Pak? Kayaknya gagal panen. Gagal panen karena ini juga seminggu lagi suruh tahu enggak ini. Nah kalau untuk usia padinya sendiri ada berapa lama sih, Pak? Usia padi kebanyakan ini hampir mau panen sih, mau panen udah pada bunting gitu. Yang usul ini otomatis gagal panen dan ini merupakan dampak kena banjir, dan itu salah satu yang bisa kita berikan bantuan itu melalui bantuan benih untuk nanti mereka melaksanakan tanam kembali. Saudara, kita sapa jurnalis Kompas TV Yuda Taruna yang sudah bersiap untuk mengabarkan situasi atau kondisi banjir terkini di Pandeglang, Banten. Selamat siang, Yuda. Yuda, Anda saat ini berada di Pandeglang. Seperti apa kondisi banjir di sana? Apakah mulai surut atau masih tinggi banjir? Yuda. Saudara, tak hanya permukiman warga, namun juga puluhan sawah terendam banjir di Pandeglang, Banten hingga mengalami puso ataupun petani gagal panen hingga merugi ratusan juta rupiah. Dan hingga saat ini sejumlah warga masih mengungsi di beberapa areal sekolah dan juga tidak sedikit pula warga yang memaksakan diri untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Kita nanti akan kembali menyapa jurnalis Kompas TV Yuda Taruna di Pandeglang, Banten. Yuda. Ya, terima kasih Ihsan dan saudara. Yuda, lu Gimana, Bang? Halo? Anda bisa mendengar suara saya? Iya, siap. Iya, bisa, Bang. Baik, Yuda, saat ini kondisi Anda terlihat sedang berada di perahu. Bagaimana sebenarnya kondisi banjir di Pandeglang saat ini? Bisa Anda ceritakan? Ya, baik. Saat ini saya bersama Dandim Pandeglang 0601 akan menuju salah satu lokasi terdampak banjir yang terisolir. Sehingga untuk mencapai lokasi ataupun desa tersebut, kita mengharuskan menggunakan perahu selama kurang lebih satu jam setengah. Nah, nantinya selama di sana
Dari tim Dandim Pandeglang akan menyalurkan sejumlah logistik, yakni 30 karung beras, beserta akan melakukan penanganan medis di sana. Demikian. Ya, ada berapa desa dan juga atau kecamatan yang terdampak di Pandeglang, Banten? Untuk kecamatan yang masih terdampak di sana, di sini ada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Patia dan Kecamatan Pagelaran. Sedangkan untuk jumlah desa yang terdampak masih menunggu informasi resmi dari BPBD Pandeglang. Demikian. Untuk kondisi terparah di daerah mana saja, Yuda? Nah, untuk kondisi itu berada di Desa Idaman, karena kondisi di sana warga masih membutuhkan logistik, karena informasi yang saya dapatkan yang terakhir kali bahwa jumlah logistik di sana sudah mulai menipis dan para warga juga mulai mengalami kondisi kesehatan, yakni gatal-gatal. Demikian. Baik, Anda saat ini di perahu tengah bersama siapa dan informasi apa yang bisa digali di sana? Yuda, mungkin Anda bisa bertanya. Iya, untuk saat ini sedang bersama dengan Dandim Pandeglang. Untuk rencana ke depan gimana, Bang? Baik, terima kasih. Kami dari Angkatan Darat, khususnya Kodim 0601 Pandeglang, terima kasih kepada rem 3 rem 6 dan rem 04 Maulana Yusuf arah itu kami akan menembus salah satu desa Idaman di Kecamatan Patia yang beberapa camat belum ada. Nah, pada hari ini masih ada di darat yang bisa kami adakan bolak-balik. Selain itu juga kami bekerja sama dengan Cyber Foundation, dengan Persib Kodim untuk melaksanakan pengobatan dari Departemen Kesehatan Angkatan Darat yang ada di Serang. Karena dari info dari Bapak Kepala Desa, anak-anak ataupun ibu-ibu hamil dan orang tua sudah mulai ada yang kurang sehat, sehingga kami membawa perangkat dokter dan membawa obat-obatan. Nah, sekarang kami di atas Sungai Cilomor yang sudah perjalanan ini melawan arus, kapal-kapal logistik yang sudah kami kerahkan 3 kapal sudah mendahului. Kemudian di belakang kami juga ada kapal penyelamat yang dari Angkatan Darat. Demikian, terima kasih. Baik, Yuda, saat ini di daerah terisolir dan juga terdampak banjir, ada berapa warga yang saat ini berada di sana? Untuk data terkini, warga terdampak di Desa Idaman kurang lebih ada 420 warga yang terdampak. Demikian. Bantuan apa yang paling dibutuhkan warga di sana, Yuda? Nah, untuk kondisi yang benar-benar dibutuhkan, berdasarkan informasi dari warga yang saya dapatkan bahwa ya peralatan balita itu sangat dibutuhkan saat ini, mengingat bantuan seperti itu belum masuk. Baik, Yuda, bisa Anda ceritakan menuju desa yang terisolir saat ini perjalanannya seperti apa? Anda melewati sungai ataupun daerah yang terendam banjir untuk menuju ke daerah terisolasi tersebut seperti apa? Iya, di tengah kondisi hujan yang terus mengguyur, kita berusaha bersama-sama menggunakan perahu warga menuju lokasi terdampak banjir. Mengingat intensitas yang hujan yang masih cukup tinggi, kondisi air sungai juga mulai cukup deras. Demikian. Kondisi artinya Anda saat ini berada di jalur sungai ya? Iya, masih jalur sungai. Kurang lebih perjalanan 1,5 jam. Akses menuju desa yang terisolasi itu terputus total? Iya, terputus. Hanya bisa melalui perahu. Baik. Yuda, Anda bisa gambarkan kepada kami juga ingin melihat visual seperti apa perjalanan Anda. Anda bisa memutar kamera Anda untuk menunjukkan kepada pemirsa Kompas TV dan juga pada kami di studio bagaimana situasi terkini banjir di Pandeglang dan keadaan sungai
di Pandeglang, Banten yang saat ini airnya meluap dan juga akses menuju sejumlah desa terisolir ini masih terputus total hingga harus melewati jalur sungai untuk menuju akses ataupun menuju lokasi terisolasi itu, Yuda. Iya, ini kondisi aliran sungai di Cilemer, sejumlah persawahan juga masih terendam banjir, dan untuk arus juga masih cukup tinggi. Ini itu kondisi logistik yang bawa menuju desa Ciamat. Baik, Yuda, untuk logistik yang dibawa ke desa terisolir apa saja? Ya, halo, Insan. Logistik yang saat ini dibawa ke daerah terisolir ini apa saja? Oh, untuk logistik yang dibawa saat ini ada 30 karung beras, telur, sarimi, peralatan medis, peralatan untuk istirahat yakni matras serta peralatan penunjang lainnya. Baik, untuk akses terputus total menuju desa terisolir, lalu sambungan komunikasi seperti apa di sana, Yuda? Ya. Untuk sambungan komunikasi di desa Idaman masih bisa digunakan dan untuk listrik juga masih tersambung. Kondisi terkini di desa terisolir kabarnya seperti apa? Apakah ada korban seperti itu? Apakah ada data terbaru ataupun komunikasi yang disampaikan oleh warga yang saat ini terisolasi di sana, Yuda? Gimana, Isan? Bagaimana? Dari akses komunikasi yang masih terbuka kepada warga yang terisolasi saat ini, apakah ada informasi terkait dengan kondisi para korban banjir di sana ataupun ada korban yang jatuh seperti itu, Yuda? Baik, untuk menjawab hal itu saya juga sedang bersama dengan Kades Idaman yang bisa menjelaskan terkait kondisi banjir di sana terkini seperti apa. Banjir di desa Idaman ada 50 sampai 2 meter, terus semalam turun dan sekarang naik lagi kondisi di sekitaran 30 sampai 90 cm. Baik, Bapak sebelum Siapa? Bapak, sebelum kita melanjutkan kabar atau informasi dari Anda di sana, Anda bisa memperkenalkan diri kepada kami di studio dan Siapa? Suaranya hilang. Siapa? baik, saat ini jurnalis Kompas TV Yuda Taruna dan sejumlah tim gabungan tengah dalam perjalanan melewati arus sungai menuju sejumlah titik yang terisolasi di Pandeglang, Banten yang masih terendam banjir dan juga akses jalan yang saat ini masih terputus total akibat banjir yang merendam Pandeglang beberapa hari terakhir ini. Terima kasih Yuda Taruna, informasi Anda dari sana. Kami nantikan kembali informasi terbaru dari Anda. Saudara, dari Pandeglang, Banten kita bergeser ke Kudus. Maksud kami ke Tangerang, Banten. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang sejak kemarin menyebabkan ratusan rumah yang berada di Kampung Pintu Air, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir hingga 60 cm. Tidak hanya rumah warga, banyak juga ternak warga yang mati akibat terendam air. Banjir setinggi 60 cm menggenangi permukiman warga Kampung Pintu Air, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Banjir yang menggenangi kawasan ini disebabkan buruknya sistem drainase hingga air tidak bisa mengalir ke laut. Hal ini diperparah dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Tak hanya itu, warga yang memiliki hewan ternak juga ikut terkena imbas banjir karena banyak hewan ternak yang mati terendam. Warga berharap pemerintah setempat mengirim bantuan berupa sembako karena hingga saat ini warga belum mendapatkan bantuan. Ya, karena air hujan
Mungkin salurannya juga kurang lancar, jadi air jalannya nggak lancar, jadi makanya banjir. Ini sebelumnya pernah terjadi seperti ini tidak, Bu? Dulu pernah sih banjir, tapi nggak parah kayak gini. Gitu. Ini sampai masuk ke dalam rumah, Bu? Iya, dalam rumah sampai 1 lutut, dapur tuh. Satu curah hujan yang berhari-hari ini hujan terus sehingga tidak lagi mengalir kepada ke laut, akhirnya tergenang rumah masyarakat. Tapi sebelumnya apakah pernah terjadi seperti ini, Bang? Sebelumnya pernah terjadi, cuman ini agak lebih parah ya, karena masyarakat hampir semuanya lah masuk air ke dalam rumah. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan bencana banjir di sejumlah daerah di Indonesia akan kami lanjutkan kembali usai jeda.